cara naik jabatan atau posisi dengan cepat untuk bekerja di hotel atau di kapal pesiar. Sekaligus menjawab pertanyaan dari Adi Prasetyo. Bang, cara naik jabatan itu berapa lama? Dan apa saja tahap-tahap jabatan yang ada di Departemen Housekeeping? Semangat bikin konten Bang, dan sehat selalu. Oke, terima kasih Adi Prasetyo. Ya, jadi saya akan menjelaskan untuk setiap semua departemen ya teman-teman. Jadi simak terus videonya. Oke teman-teman, jadi apa saja tahapan tahap-tahap naik jabatan atau posisi yang ada di setiap departemen ya. Jadi tahapan setiap departemen itu beda-beda. Jadi sekarang yang pertama yaitu saya menjelaskan tentang departemen housekeeping dulu. Jadi kalau housekeeping departemen saya ngomongin yang pengalaman saya di AIDA ya. Jadi kalau housekeeping itu kalau pemula pertama masuk itu jadi cleaner atau yang bersih-bersih public area. Nah setelah itu naik posisi langsung jadi cabin steward ya teman-teman. Nah setiap perusahaan itu beda-beda. Jadi misalnya ada Carnival, ada Royal Caribbean. Jadi intinya sama. Teman-teman itu kalau pemula di public area dulu. Setelah public area kalau misalnya kelas-kelas kayak Royal Caribbean atau Carnival ya, setelah itu langsung naik ke asisten waiter, asisten housekeeping. Nah terus kalau udah asisten housekeeping baru jadi cabin steward ya. Jadi setiap perusahaan itu beda-beda. Nah terus untuk posisi waiter itu setiap perusahaan juga beda-beda. Kalau misalkan di AIDA itu pemula itu dari utility restoran dulu atau utility bar. Nah setelah itu naik posisi jadi asisten waiter. Nah setelah asisten waiter nah jadilah nanti ada waiter, terus head waiter, terus dan selanjutnya sampai supervisor ya teman-teman. Nah terus kayak mungkin kelas Royal Caribbean dari crew mess dulu, yang bersih crew mess untuk makanan kru, untuk tempat makan kru. Setelah itu naik posisi jadi room service. Nah setelah room service terus naik lagi jadi asisten waiter. Nah setelah asisten waiter terus jadi waiter, dan seterusnya head waiter dan supervisor. Jadi setiap perusahaan itu beda-beda ya teman-teman. Nah begitu juga dengan cook kalau di AIDA itu biasanya untuk pemula itu mereka berawal dari gali utility. Biasanya mereka yang nyuci piring di dishwasher. Nah setelah itu mereka naik ke posisi selanjutnya dari CDP, terus cook dan lain-lain teman-teman. Nah jadi setiap departemen itu beda-beda. Nah terus cara naik jabatan itu berapa lama? Jadi kalau berapa lamanya itu tergantung teman-teman kalian ya teman-teman. Ada yang tergantung keberuntungan juga. Ada yang satu kontrak itu baru setengah kontrak, ada yang bisa naik jabatan, ada yang baru satu kontrak, ada yang menunggu 2 kontrak, ada yang 3 kontrak, tergantung kinerja kalian. Kalau kinerja kalian bagus ya kemungkinan kalau pas di waktu kontrak pertama pun, di pertengahan kontrak waktu dibutuhkan ya, kalian bisa langsung naik jabatan ya, naik posisi ya teman-teman. Nah terus gimana caranya biar cepat naik posisi atau naik jabatan? Jadi caranya itu ada banyak ya teman-teman. Jadi cara yang pertama itu teman-teman harus tunjukin kinerja kamu itu bagus. Jadi kinerja bagus itu gimana? Jadi misalkan kalian nggak pernah telat, kerjaannya bagus, bersih,
apa yang misalkan supervisor mau itu dilakukan. Nah itu termasuk menurut saya kerjaan yang bagus ya teman-teman. Nah jadi kalau misalkan teman-teman itu nilai kerjanya bagus, jadi ada kemungkinan itu baru pertengahan kontrak walaupun kontrak pertama itu langsung naik posisi jabatan ya teman-teman. Dan kalau enggak ya minimal 1 kontrak ya teman-teman. Kalau di pertengahan kontrak itu menurut saya paling cepat. Nah terus cara yang lain itu apa? Jadi kalau misalkan kinerjanya nggak bagus, tapi apa? Mohon maaf kalau misalkan supervisornya suka misalkan jeruk sama jeruk ya. Jadi misalkan terus ada yang bawahannya suka jeruk sama jeruk juga. Mohon maaf ini ya teman-teman. Itu kalau misalkan mereka pengen naik jabatan, itu kemungkinan cepat kalau misalkan orang-orang yang kayak gitu. Itu sih hak mereka ya teman-teman. Nah terus kalau misalkan ada lagi misalkan apa cewek misalkan cewek terus misalkan mau dipacari sama supervisor atau manajernya. Nah itu apa kemungkinan juga buat kemungkinan lagi itu mereka kalau misalkan pengen naik jabatan atau naik posisi itu cepet banget itu tuh. Karena apa? Mereka pacarnya sekelas supervisor atau manajer. Nah jadi kira-kira teman-teman itu mau yang pilih yang mana? Mau yang kinerjanya bagus apa dengan cara kinerjanya bagus tunjukin, atau mau cara yang mohon maaf ini saya sih nggak merekomendasikan. Kalau nggak misalkan cewek misalkan apa gitu, kalau misalkan pengen benar-benar pengen naik jabatan ya itu memang apa adanya, saya ngomong apa adanya aja. Jadi ya kalau menurut saya apa tunjukin aja kinerja kamu atau kerja kamu sebagus mungkin ya teman-teman. Nah terus ada juga yang nyari jabatan itu dengan cara orang yang bermuka 2. Jadi di dunia perhotelan, kapal pesiar itu saling sikut menyikut itu udah hal biasa. Jadi mohon maaf ya, semoga sih kalian bukan termasuk orang yang bermuka 2. Jadi orang yang bermuka 2 itu menurut saya orang yang apa tipe-tipe penjilat lah. Jadi baik-baikin atasannya, supervisornya, manajernya, terus ada kemungkinan jelek-jelekin temennya apa dan lain. Pokoknya orang yang bermuka 2 itu pinter lah. Jadi intinya saya ngomong apa adanya aja gitu ya. Jadi mohon maaf yang merasa orang yang bermuka 2. Semoga sih kalian nggak termasuk orang yang seperti itu ya teman-teman. Nah terus kalau untuk jabatan, jadi kalau untuk pemula itu setiap orang keberuntungan masing-masing berbeda ya teman-teman. Ada yang pemula itu misalkan langsung jadi asisten kapten steward, ada yang pemula langsung jadi waiter, ada yang pemula langsung jadi CDP atau apa yang posisinya itu agak tinggi. Jadi kalau misalkan teman-teman itu udah ex kapal pesiar mau melamar yang kapal yang lebih bagus lagi, itu kemungkinan juga posisi langsung lumayan tinggi ya teman-teman. Minimal ya asisten cabin steward atau asisten waiter ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu pengalamannya udah oke, jadi nanti kalau waktu interview teman-teman itu bisa negosiasi sama penginterviewnya. Begitu juga kalau misalnya teman-teman yang sudah punya pengalaman mungkin dari hotel Timur Tengah, itu kalau misalnya apply ke kapal besar, kebanyakan itu langsung posisinya nggak dari bawah dulu ya teman-teman. Jadi semoga keberuntungan ada di kalian. Nah itu informasi yang saya berikan untuk cara naik jabatan dengan cepat untuk kerja di hotel atau di kapal pesiar. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe biar kamu nggak ketinggalan tentang dunia kapal pesiar atau gimana caranya kerja ke kapal pesiar ya teman-teman. Jadi subscribe yang belum subscribe, dan share apabila bermanfaat. See you next video.